Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam. Ya pun. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sulistia. Kembali kita ada di Bincang Bisnis untuk hari ini Sabtu 29 Januari 2022. Sudah di penghujung bulan nih, di awal tahun 2022. Dan di setiap hari Sabtu Tribun TV Lampung menggelar sebuah acara bincang-bincang santai seperti itu ya dengan para pelaku usaha UMKM, termasuk komunitas yang mewadahi para pelaku usaha UMKM. Termasuk hari ini kita mau bincang-bincang nih dengan salah satu wadah komunitas, bisa disebut juga para pelaku usaha kecil menengah di Provinsi Lampung. Dalam hal ini ada PMKM Prima. Nah, siapakah PMKM Prima ini dan seperti apa geliatnya di Provinsi Lampung? Kita akan bincang langsung. Kebetulan sudah ada dua narasumber yang hadir di sini. Kita minta langsung aja untuk memperkenalkan diri. Selamat sore. Apa kabar? Sore, kabar baik, alhamdulillah. Boleh nih memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada Tribuners dari Mbak. Selamat sore, saya Ririn, Ketua DPD PMKM Prima Indonesia Lampung. Oke, posisinya sebagai ketua dari DPD PMKM Prima Indonesia ya. Jadi ini yang di Lampung ya, seperti itu. Sebelahnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore. Saya Maidiana. Saya Sekum PMKM Prima Indonesia di DPD Provinsi Lampung. Ya, nanti untuk memudahkan kita berbincang, jadi yang sebelah paling ujung kita sapa Mbak Ririn dan yang di tengah Mbak Mei. Ya. Sebelum kita ngobrol lebih jauh terkait apa saja nih yang dilakukan komunitas kita, wadah kita, boleh diceritakan terlebih dahulu PMKM Prima Indonesia ini sebenarnya wadah yang seperti apa dan untuk di Lampung sendiri sudah ada dari kapan? Mungkin dari Mbak Ririn. Baik, jadi PMKM Prima Indonesia itu adalah asosiasi yang menaungi beberapa pelaku UMKM. PMKM Prima Indonesia di Lampung itu hadir di bulan Maret 2021. Waktu itu masih DPC. Kemudian alhamdulillah di Desember 2021 tanggal 16 kemarin kita sudah ada DPD dan membawai untuk saat ini sudah 10 kabupaten. Wah, dari 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung, ternyata cabangnya itu udah ada di 10 kabupaten kotanya Tribunas. Nanti kita lebih jauh akan kulik gitu di mana aja 10 kabupaten kotanya ini. Dan mungkin boleh diceritakan kok bisa kebentuk gitu awalnya gimana? Mbak Mei mungkin. Kalau untuk PMKM-nya sih saya sendiri bergabung itu pada saat pelantikan tanggal 16 Desember ya. 2021. 2020. Ya benar ya? 2021. Ya. Baru kemarin Mbak ya. Baru, cuman PMKM Prima Indonesia ini memang kan dia punya DPP itu di Jakarta. Oke, jadi ada pusatnya gitu. Ada pusatnya gitu. Jadi kita DPP ini baru dibentuk kemarin dan ini baru 1 bulan ya Mbak ya. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan lah ya berjalan ini ya, alhamdulillah. Istilahnya semua yang merupakan tujuan kami untuk mendampingi para UMKM itu sedikit-sedikit atau step by step sudah mulai terrealisasi seperti itu. Kalau boleh tahu berapa jumlah anggota UMKM yang sudah tergabung di wadah ini? Kalau jumlah anggota sampai hari ini sudah sekitar 200-an. 200-an. Iya, 200-an. Nah, ini maksudnya yang selain pengurus ya. Jadi setiap pengurus itu kan ada 36. Maaf, setiap kabupaten itu ada 36. Artinya kalau dikalikan 10 saja kan sudah 360. Nah, sekarang anggota ini, maksudnya anggota di luar pengurus itu sudah sekitar itu. Jadi di setiap kabupaten kota itu ada 36 pengurus gitu ya? Iya. Dari KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, kemudian ada 15 divisi. Setiap divisi itu ada 2 orang. Jadi 36 per kabupaten. Nah, ini di wadah ini di PMKM Prima Indonesia, apa sih yang kita lakukan gitu untuk mungkin memberdayakan para pelaku UMKM-nya? Ada 3 yang utama di kami, itu
pendampingan perizinan. Jadi masih banyak para pelaku UMKM yang tidak mempunyai izin. Jadi mereka hanya sekedar jual-jualan saja begitu ya. Punya usaha-usaha aja, tapi mereka tidak belum ada izinnya. Terutama NIB ya Mbak ya. Ya, NIB itu kalau untuk pengusaha ya itu apa itu kepanjangan NIB? Nomor induk berusaha. Oke, nomor Jadi induk. kalau kita sudah usaha tidak punya NIB, artinya usaha kita itu tidak terdaftar di dalam pemerintah. Gitu. Jadi minimal NIB. Kemudian nanti kalau misalkan dia punya produk yang mungkin berbasis kering-kering ya mau beredar, kita lanjutkan ya Mbak ya ke PIRT gitu. Kemudian kalau yang basah-basah ya biasa BPOM. Gitu. Oke. Jadi itu terkait perizinan. Terus yang kedua? Kemudian yang kedua adalah pemasaran. Penting banget nih Tribunars. Jadi kita udah ngasilin produk banyak, kalau kita nggak bisa masarin sama aja bohong ya? Iya. Jadi ini adalah kendala daripada para pelaku UMKM. Mereka bisa produksi tapi kemana menjualnya? Nah, kami mencoba untuk bekerja sama dengan beberapa toko oleh-oleh ya, kemudian supermarket, kemudian anjungan-anjungan yang ada di dermaga Bakau misalnya, kemudian ada di Pekor dan sebagainya. Kita mencoba untuk bisa masuk ke sana dan teman-teman pelaku UMKM itu bisa berjualan di sana. Gitu. Kita menjembatani Mbak. Ya, menjembatani dengan catatan satu perizinan sudah lengkap, kemudian juga produknya layak ya, artinya memang tidak cepat basi atau ya sudah kualitas secara kualitas sudah oke, dan packaging juga sudah baik gitu. Nah, ketika perizinannya udah, proses pemasarannya juga udah, yang perizinannya udah, terus mungkin di packagingnya juga tuh kita ini nggak sih, karena kan banyak juga nih pelaku usaha yang kurang pandai juga membuat kemasan yang menarik. Ini contoh-contoh produk dari pelaku UMKM di Prima Indonesia ya, Indonesia Lampung khususnya. Nah ini bisa kita lihat kan packagingnya menarik untuk konsumen. Yang paling penting dalam sebuah pemasaran itu kan selain rasa, karena rasa itu kalau udah dibuka baru ketahuan kan. Yang pertama adalah bagaimana kemasan itu dilihatnya menarik, dan juga mungkin gimana kita tuh langsung pengen beli. Nah itu yang paling penting. Nah kalau kita cermati para pelaku usaha di Provinsi Lampung khususnya, mereka sebenarnya kendala terbesarnya itu di mana Mbak? Apakah di proses perizinannya kah, atau packagingnya nih? Semuanya. Jadi semua itu masih perlu ditreatment gitu ya? Izin masih, kemudian pemasaran masih, packaging masih. Nah mungkin Mbak bisa lihat ya Mbak Sulis, antara ini dengan ini ya. Nah, dua ini kan kurang menarik kalau seperti ini. Itu kemasan lama ya? Ya, ini kemasan lama, masih kemasan lama seperti ini. Kemudian ini kalau di packaging seperti ini, kemas seperti ini, nilai jualnya juga akan berbeda kan? Nilai jualnya akan berbeda. Teman-teman yang masih seperti ini kita arahkan untuk pindah ya? Karena dia akan mendongkrak nilai jual juga nilai jualnya. Dan dari selain itu pemasaran juga pasti lebih luas dengan kemasan yang lebih menarik ya. Kemudian kue ini kalau ditaruh di sini kan seperti hanya kayak di pasaran, tapi ketika ditaruh di sini betapa cantiknya Queen Sugar. Iya, benar-benar. Nih. Dan ini kelihatannya seperti toples kaca ya Tribuners. Padahal ini sebenarnya bukan, jadi bahannya plastik ini. Tapi dengan tampilan yang seperti ini, tampilannya menjadi lebih menarik dan nilai jual juga pastinya lebih tinggi. Kalau saya sebagai konsumen nih, kalau suruh milih antara ini atau ini yang mau saya beli, pasti saya lebih tertarik untuk memilih yang ini, karena ini juga kalau misal kita mau beliin keluarga gitu lebih pas gitu ya, untuk oleh-oleh juga lebih keren gitu, dilihatnya tuh lebih, apalagi ada kekhasannya gitu kan, kita mengangkat ikon Lampung gitu ya. Nah ini boleh dijelaskan nih Mbak, dalam prosesnya di PMKM Prima Indonesia sendiri terkait edukasi seperti ini, apa aja sih yang sudah kita lakukan gitu? Kalau misalkan untuk menjadikan produk yang cantik begini gitu ya, jadi kita ada sosialisasi digital marketing ya. Kita ada divisi pelatihan dan pendidikan. Oh jadi di PMKM Prima sendiri tuh terbagi beberapa divisi seperti ya, itu? membawahi ada 15 divisi.
Jadi divisi 1 itu ada organisasi kaderisasi dan keanggotaan ya, OKK. Kemudian yang kedua itu ada humas dan antar lembaga. Ada divisi perindustrian dan perdagangan. Terus kemudian yang keempat ada divisi agrobisnis. 5 ada parekraf ya. Kemudian keenam ada infrastruktur dan properti. Yang ketujuh ada kesejahteraan sosial, KESRA. Kemudian ke-8 ada bagian koperasi UMKM. Nah, kemudian yang ke-9 ada penelitian dan pengembangan. Ke-10 ada divisi pendidikan dan pelatihan. 11 ada hukum dan advokasi. 12 ada pembinaan dan pemasaran UMKM. Selanjutnya itu ada informasi dan teknologi ya, IT. Kemudian ada pengembangan sarana dan prasarana, dan yang terakhir itu jaringan usaha dan permodalan. Nah, ini kompleks banget. Kompleks sekali. Nggak cuman soal gimana kita mengajak anggota bisa sukses bareng, tapi mulai dari proses apa kesulitannya, mungkin termasuk jaringan ngebentuknya gimana, itu kita bahas semuanya di Prima Indonesia ini. Dan ini di tampilan Anda juga bisa kita lihat berbagai macam kegiatan yang ada di Prima Indonesia Lampung seperti itu ya. Nah, ini kembali lagi ke topik kita tadi Mbak, untuk pelaku UMKM, gimana kita memberikan edukasi mereka tadi. Ya, termasuk jadi pembinaannya gitu. Pembinaan ya, jadi kita sosialisasi untuk packaging, kemudian juga tampilannya itu udah biar lebih menarik, dan kita memberikan semacam perbandingan. Kalau di sini biasanya mereka kalau untuk DPC itu dia selalu kendalanya hanya bisa menjual di lokasi setempat gitu. Jadi pas begitu kita tawarkan dengan packaging yang cantik, dengan harga yang mungkin lebih up, itu mereka termotivasi gitu kan, tergugah. Jadi kita adakan semacam kemarin bisa pemesanan lebih simpel ya Mbak ya, untuk packaging nggak harus banyak gitu kan. Jadi kita sedikit-sedikit tapi kita upayakan tetap bisa mesan gitu ya. Biasanya kan kalau kayak gini lebih Mbak, ringan. kalau nggak 1.000-2.000 gitu kan itu kan berat tuh. Nah, jadi kita modalnya sebagai PMKM itu mewadahi, mau pesen berapa gitu kita layani gitu. Gitu. Nah, kalau boleh bicara jenis UMKM-nya sendiri, boleh dijelaskan nih Mbak Ririn, di dalam PMKM Prima Indonesia Lampung khususnya ini ada pelaku usaha yang apa aja gitu, selain ini kan makanan gitu ya, kuliner gitu. Jadi kami banyak klasternya, tidak hanya makanan saja, tetapi juga ada craft ya, ada batik, ada sulam usus, ada terakhir bikin bean bag ya, kemudian ada bantal, pokoknya kerajinan-kerajinan banyak juga, dan masih banyak lagi karena kan di PMKM Prima Indonesia ini tidak hanya makanan, kemudian craft, tetapi jasa juga. Ya. Jasa tuh kayak apa tuh misalnya? Salon, kontur, terus pijat misalnya. Nah, ini dalam prosesnya ada nggak sih kesulitan yang kita lihat gitu di lapangan nih terkait secara umum pelaku usaha yang ada di Lampung sendiri gitu? Mungkin mereka ya itu tadi, kesulitan dalam mencari, mungkin selain packagingnya nggak paham ya yang bagus yang gimana, dari segi mungkin mencari modal gitu. Nah, gimana nih dari kita sendiri DPD Lampung ya? Iya, visi misi PMKM Prima Indonesia itu kan bagaimana pelaku usaha, pelaku UMKM ini menjadi pelaku UMKM yang kreatif dan mandiri. Jadi kalau biasanya nih, kalau sudah bicara UMKM itu kayaknya yang ada dalam pikiran itu adalah bantuan gitu ya, bantuan. Kami sengaja tidak mengajarkan itu, tetapi kami mencoba untuk pendekatan kepada pelaku UMKM ini, yuk kita mandiri. Kendalanya apa? Kendalamu apa? Ayo kita bicara bareng-bareng, kemudian yuk kita mencoba untuk pecahkan bareng, termasuk di dalamnya adalah modal. Jadi di permodalan itu kami kebetulan ada koperasi. Ada koperasi sehingga insya Allah koperasi juga bisa mengcover mereka. Kemudian kami juga ada channeling. Investor ya? Iya, ada investor, di mana investor itu memang benar-benar ingin
membantu si pelaku usaha UMKM ini begitu dengan pemodalan. Iya, maksudnya dengan bagi hasil, tapi bagi hasilnya juga tidak memberatkan gitu. Kemudian kan ada nih di masa pandemi kemarin itu mungkin BI checking orang menjadi jelek, ya misalnya pinjam motor nih, beli motor tapi tidak bisa ngangsur gitu kan, akhirnya kan BI checking jelek. Nah, alhamdulillah kami dipercaya oleh beberapa pihak, di mana pelaku usaha dari anggota kami ini bisa di cover untuk permodalannya tanpa BI checking. Kadang itu jadi kendala juga ya bagi para pelaku usaha. Misal modalnya nggak ada nih pas-pasan, tapi skillnya punya nih sebenarnya, punya kreativitas untuk membuat suatu produk yang berkualitas, cuman modalnya nggak ada. Mau minjem harus ngade-ngadein gitu kan, sementara yang digadein nggak ada atau sempat punya masalah gitu. Nah mungkin ini bisa jadi salah satu solusi bagi Anda para pelaku usaha. Jadi ya mungkin ini menjadi salah satu edukasi juga bahwa berbisnis itu modal awal adalah nekat, memang benar ya. Selain itu skill. Nah untuk kita bisa dapat skill gimana caranya berbisnis, mungkin penting bagi kita memiliki asosiasi, salah satunya melalui DPD PMKM Prima Indonesia ini. Di sana bisa belajar banyak hal, tidak hanya bagaimana kita memanajemen bisnis, tapi juga kayak mana sih step by step cara kita mengurus perizinan, karena itu penting banget bagi Anda, apalagi yang pengen produknya itu masuk ke pasar yang lebih luas. Oke, kalau kita masarin via online ya, kita bisa pasarin sendiri, tapi kalau untuk masuk swalayan, minimarket atau pusat oleh-oleh, banyak tahapan yang harus dilewati dan saya paham banget. Pasti kalau kita mau beli, kalau dia udah masuk swalayan atau udah masuk minimarket, paling nggak tuh di sini udah ada PIRT, dan paling nggak itu harus ada label halal, karena itu yang membuat konsumen itu percaya bahwa yang dia makan itu berkualitas gitu ya, nggak cuma ngomongnya gitu. Nah ini di kita sendiri ada kesulitan nggak saat mengedukasi mitra binaan lah ya bisa dibilang, kan ada sih yang biayanya berapa segini, waduh kok mahal banget ya gitu, ada nggak kendala seperti itu Mbak? Kalau saya pribadi saya ini kalau udah ngomongin organisasi kami ini merinding Mbak. Merindingnya apa? Betapa banyak manfaat yang bisa didapat ya, karena terus terang aja sebelum saya bergabung dengan asosiasi di sini kan saya memang owner kue ini ya, dimana saya ini masih baru, dan kemudian tiba-tiba saya kenal dengan PMKM ini, produksi ada kemana-mana. Itu sangat-sangat membantu, dan itu saya saya berikan masukan untuk teman-teman yang lain bahwa memang untuk menjadi anggota PMKM itu murah tapi hasilnya itu banyak gitu, asalkan kita memang benar-benar mau mandiri gitu ya dengan produk kita. Tapi kalau ya itu ya Mbak, kendalanya orang itu beda-beda, itu aja sih sebenarnya kendala dan motivasi ya, mungkin ya Mbak ya, yang agak yang nanti gitu, masih ada sih yang seperti itu. Cuma tetap ya kita tetap selalu memberikan masukan, arahan, dan mungkin kadang-kadang kita berikan contoh-contoh teman-teman yang memang sudah lebih dulu untuk istilahnya untuk lebih maju lah ya gitu kan, istilahnya dari yang biasa kemudian bisa masuk ke toko-toko besar. Bagi saya pribadi sangat luar biasa gitu, karena memang kalau mau untuk masuk ke toko-toko besar itu perjuangannya itu, kalau saya tanya dengan beberapa teman itu cukup lama gitu kan, prosesnya panjang. Tapi ketika kita masuk asosiasi gitu kan, didampingi dengan organisasi, itu banyak sekali manfaatnya. Misalkan nih kita nggak usah jauh-jauh ya, misalkan ada rekan kita itu usahanya jual beras ya Mbak ya, jual beras, sekarang satu grup itu pakai beras dia. Nah benar, jadi itu gitu kan, kalau saya sampai merinding gitu kan, bener-bener relasinya dapat, keuntungannya juga plus-plus ya. Dan untuk menjadi anggota PMKM itu cuman ngisi belangko formulir ya. Nah gitu. Gimana tuh, benar ini mungkin jadi pertanyaan yang di luar sana bagi Anda yang belum memiliki asosiasi apapun tapi pengen ikut karena pengen usahanya lebih berkembang lagi pastinya. Nah ini di tempat kita di DPD Prima Indonesia ini
ada syarat dan ketentuan, mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Be. Iya. Kalau kami organisasi ini mau lebih profesional ya. Jadi tidak semua orang itu masuk asal masuk, artinya kita melalui tahapan pertama ngisi form, kemudian ada fotokopi KTP 2 lembar, terus pas foto 2 lembar, dan uang pendaftaran sebesar 68.000. Terjangkau banget itu, worth it banget untuk ilmu yang itu juga didapat. nanti Mbak, kita diarahkan untuk bisa mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan. Penting banget itu, karena Penting biasanya banget untuk pokoknya. usaha UMKM Iya. itu nggak kepikir ya, Iya. untuk memiliki BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan aja belum tentu punya gitu, apalagi yang Ketenagakerjaan. Sangat-sangat membantu itu. Nah, Jadi ini nilai memang, plusnya. terjangkau ya. Jadi cuma sekali aja masuk ya jadi anggota PMKM, kemudian nanti kita bisa bina dari perizinan sampai ke pemasaran. Nah, ini syaratnya nih untuk kita menjadi anggota, apakah harus sudah punya usaha dulu yang udah berjalan atau gimana nih Mbak? Atau misalnya saya masih punya itu sebatas ide, mau eksekusinya bingung dari mana Nah, gitu kemarin kan? juga saya ada pertanyaan seperti itu. Saya bilang begini, yang namanya organisasi itu ada dan tidak usaha itu masuk dulu. Nanti di situ kita akan ada semacam keuntungan yang kita bisa dapatkan. Intinya silaturahmi. Jadi pas kita silaturahmi, membangun link, membangun jaringan, punya banyak teman. Nah di situ nanti apa sih pasti akan ada untungnya. Gitu seperti mungkin kemarin ada yang belum terpikir ya, Mbak ya. Bikin usaha apa sih? Usaha apa? Nggak punya usaha, tapi dia menjual kan punya teman-teman. Kok dia jadi dapat malah profitnya malah banyak gitu kan? Seperti itu gitu. Jadi kita Jadi saling- jatuhnya kayak reseller aja gitu. Iya, kita reseller itu aja kan. Nanti Dengan dia lama-lama bergabung juga dia ini kok. bertemu dengan teman-teman owner banyak gitu kan. Nah dia punya komunitas, terus dia share kue-kue begini. Nah dia malah jadi jualan gitu. Bener banget tuh, Seperti jadi salah itu satu ya. kelebihan Iya, ya. itu salah satunya. Jadi memang ada dan tidak ada usaha untuk gabung di di PMKM Prima Indonesia ini sangat menguntungkan lah kalau menurut saya seperti itu. Oke. Nah, Mbak Ririn pribadi mungkin backgroundnya sendiri apa bisnis kita? Saya kebetulan orang kesehatan, saya koordinator wilayah Yayasan Peduli Kanker Indonesia di Lampung. Alhamdulillah saya juga membawahi 15 kabupaten dan kota, jadi lebih mudah saya untuk koordinasi dengan kabupaten. Nah, saya tadinya juga sama Mbak. Tadinya saya bingung juga, saya ini orang UMK, masuk di UMKM tapi saya nggak punya produk gitu kan. Kebetulan juga saya orang Jawa. Lalu waktu itu ada pandemi kan, saya mencoba ngunggah empon-empon. Nah, hits banget tuh, apalagi di Bandar Lampung nih jargonnya Ibu Wali Kota saat ini yang Ya, saat itu masih istri ya, Wali Kota. saat itu Oke. 2019 kalau saya nggak salah. Jadi Terus, kita menangkap peluangnya. Iya, saya tangkap peluang itu. Kemudian alhamdulillah saya sering ikut dengan Pak Wali Kota sekarang, ya, Pak Deddy Amrullah waktu itu di LPM Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Saya diajak untuk selalu memberikan edukasi mengenai deteksi kanker waktu itu. Kemudian setiap kali ada pertemuan begitu, saya mencoba membawa air empon-empon itu, air rempah itu. Kemudian Pak Deddy mengatakan, ini sebut aja wai rempah katanya. Kemudian Mbak Ririn ikonnya itu ikon Lampung gitu. Nah, bedakan antara wedang uwuh dengan wai rempah. Jadi kalau wedang uwuh itu memang isinya hanya uwuh-uwuh gitu ya, tapi juga seger deh. Kalau di wai rempah ini isinya lebih banyak rempah saya. Nah, itu alhamdulillah sampai sekarang juga sudah jalan dan alhamdulillah juga memetik manfaat gitu. Itu pemasarannya di mana aja selain di Bandar Lampung? Pemasarannya? Yang wai rempahin yang punya Mbak Ririn? Alhamdulillah saya sudah sampai ke Kalimantan. Kebetulan juga teman-teman, kemudian waktu itu COVID itu ya, COVID itu, kemudian saya menawarkan pada mereka sehingga saya penjualannya keluar di samping di Provinsi Lampung sendiri. Lampung sendiri. Iya. Nah, kalau Mbak Mei sendiri dengan berada di komunitas ini gitu, di wadah ini, yang tadinya pemasarannya mungkin sebatas di Lampung aja gitu, sekarang udah kemana aja? Kalau untuk produk ini kan produk kue ya, jadi memang kalau kue ini pernah sih saya kirim ke Bali, pernah kemudian ke Bogor,
Serang, Kalimantan juga pernah. Cuman sekarang ini maksud saya itu mau produksi kue ini jangan sampai menunggu Lebaran baru mau makan nastar gitu. Benar. Kayaknya itu gimana sih orang mau makan nastar Lebaran nunggu Lebaran. Pokoknya kalau gitu nggak kan. Lebaran tuh kita nggak bisa makan nastar gitu ya. Itu maksud saya itu saya mau buat banyak nastar itu ya, terutama itu. Kalau yang lain-lain mungkin nanti saling melengkapi ya. Jadi di kemas seperti itu nggak hancur Mbak, jadi awet gitu. Nah ini kemarin kan saya juga ada paket-paket yang di Lebaran itu hampers ya. Ya alhamdulillah juga hampers isinya 3 toples. Ngomongin Lebaran nggak kerasa ntar lagi Lebaran ya. Jadi karena memang kita jualannya memang selalu ada, jadi sebenarnya yang lebaran itu ya mungkin puncaknya nanti gitu. Cuman ya sudah biasa gitu, nggak yang kayaknya nanti lebaran enggak gitu. Nggak lebaran pun kita terjual gitu kan. Di mana-mana juga. Jadi memang terus produksi gitu. Nah ini di Mbak Mei pribadi nih, ini kita coba mau kulik lebih jauh terkait usaha pribadi biar jadi gambaran juga bagi Tribuners yang masih cari ide atau pengen dapat inspirasi bisnisnya gitu ya. Dari Mbak sendiri inovasi produk gimana nih Mbak? Kalau inovasi produk ini selalu ya, jadi untuk perbarui rasa, kualitas itu memang perlu. Terus kemudian karena produk saya kan bukan ini aja nih, saya kan olahan tepung. Jadi ada roti basah gitu maksudnya? Iya, roti itu yang tiap hari. Kita ada offline-nya gitu nggak sih Mbak? Kalau untuk kita belum untuk PMKM Prima sendiri untuk itu belum, tapi kita sudah kerjasama kayak produk saya ini ada di Lotte Grosir, itu sudah ada di situ ya. Untuk roti, cake juga sudah ada di situ. Kemudian di Haitom juga ada. Terus kemudian di koperasi sekolah gitu juga ada untuk anak-anak sarapan itu roti-roti itu kan 2 hari itu. Tiap hari lah hampir. Toko pribadi sendiri nggak ada? Nggak ada, belum ada. Ini dia Tribuners. Jadi bagi Anda yang pengen buka usaha, jangan takut duluan nih nyewa tempat mahal gitu kan. Modalnya mau berapa? Salah satu sosok yang sudah membuktikan Mbak Mei langsung eksekusi dan punya toko pribadi itu enggak. Jadi di rumah tuh produksi ya. Produksi kita pasarkan ke swalayan, pasarin ke koperasi sekolah. Nah itu lebih mantep kayaknya. Jadi bagi Anda jangan khawatir ya mau mulai bisnis apapun itu bisnisnya, mau soal kue, makanan ringan ataupun fashion sekalipun tanpa harus ready tempat ya. Karena sekarang pemasaran gampang. Nah ini mau ngomongin pemasaran gampang, ini ada kaitannya dengan digital, marketing digitalnya gimana nih Mbak Ririn? Mungkin kalau di DPD Prima sendiri Lampung khususnya, apakah ada edukasi gitu kepada anggota bahwa sekarang apalagi COVID ini ya Mbak ya? Iya, Mbak. Ekstrim banget. Kita kan salah satunya kan digital marketing itu nanti kita ada pelatihan semacam kayak kemarin itu kan saya juga ikut itu Tokopedia, itu kan saya juga punya, terus Shopee, terus Shopkey juga yang terbaru ini gitu kan. Jadi benar-benar bertahap ya. Kalau udah Tokopedia, udah tuh belajar Shopkey lagi, ternyata hampir sama gitu loh, ternyata dia lebih baik gitu. Jadi memang untuk menjual secara online gitu kita nanti akan ada pelatihannya, sudah kita persiapkan semua. Bahkan kita sudah menyiapkan daftar produk-produk itu loh, katalog. Jadi biar gampang gitu kan, kita punya katalognya nanti kan produknya apa aja gitu, sehingga kita nggak perlu bawa barangnya gitu kan untuk menemui siapa gitu, karena kita pasarkan gitu di mana gitu nanti lewat katalog itu. Dan alhamdulillah pemerintah juga membantu kok. Artinya dinas juga membantu kami. Kalau ada pelatihan seperti itu kami juga diundang, meskipun tidak semuanya ya, tapi ada perwakilannya ada gitu ya. Itu kita bisa kita share nanti kan ke dinas juga. Artinya semua mendukung sih di sini, semua mendukung. Nah dari Mbak Ririn sendiri nih mungkin bisa share soal ekspansi bisnis tadi udah, terkait ngawalinya gimana sih Mbak? Kan waktu awal bahkan kita juga walaupun udah terjun, udah tahu UMKM itu apa, kita sendiri belum punya di awal. Gimana sampai akhirnya bisa punya gitu? Baik, tadinya saya memang ragu-ragu ya, mau dijadikan sebagai ketua DPC Bandar Lampung itu saya ragu-ragu, saya bisa nggak sih, karena saya kan dari orang kesehatan, saya nggak tahu menahu masalah seperti ini. Jadi
saya benar-benar dari nol untuk PMKM ini. Tapi saya coba untuk jalani, saya mulai belajar dari organisasi-organisasi lain. Saya diajak bergabung juga di organisasi-organisasi lain. Kemudian akhirnya saya bisa memilah, bisa memilih, bisa tahu karakter pelaku UMKM itu seperti apa dan sebagainya. Dan alhamdulillah akhirnya di PMKM Prima Indonesia ini saya beserta teman-teman, dibantu sama teman-teman, mempunyai jargon no gibah no marah. Jadi no gibah no marah. Di PMKM Prima Indonesia itu kami upayakan untuk tidak ada gibah dan tidak ada marah. Gitu. Karena memang ya itulah Mbak, kita kan bergaulnya dengan para pelaku usaha, para bagol ya. Iya. Persaingan itu kan ketat. Benar banget. Apalagi kalau sudah bicara tentang emak-emak ya. Iya, seperti itulah, nggak usah saya. Bicaranya kan banyak gitu kan, lebih gitu. Iya, jadi memang kita harus benar-benar bersabar ya Mbak ya. Kita harus benar-benar bersabar. Tetap. Iya. Terutama saya dengan Mbak Mai ini selalu mengatakan pokoknya yang kompak harus kompak gitu. Karena karakter yang kita temukan beda-beda. Iya, benar banget. Kadang dan mulai usaha mereka juga berbeda-beda. Ada yang mungkin memang sudah go gitu kan, ada yang baru mulai. Nah, mereka saat yang baru mulai itu mungkin agak minder gitu. Nah, itu kan semacam ini. Jadi kita berusaha untuk merangkul semuanya. Jadi kalau yang sudah berkembang ya Mbak ya, apa kendalanya? Mau apa lagi, misalkan permodalan mau dibesarkan lagi, oke gitu kan. Lalu yang baru tumbuh dimulai dari mana? Ayo kita jalan. Jadi seperti itu. Iya. Kami pengurus-pengurus ini sebisa mungkin untuk bisa engarso sung tulodo, eng madya mangun karso tuturi handayani. Itu kata bijak Bapak besar kita nih ya. Iya. Oke. Dan harus tetap kompak pokoknya. Iya. Kompak yang paling penting. Iya, Iya Tribuners, bisa kita simpulkan ya dari obrolan ini, termasuk perempuan itu selain kita mungkin punya pekerjaan, misal nih kalau yang pegawai-pegawai gitu ya, yang saya amati juga banyak yang juga nyambi berbisnis, dan itu bisa jalan loh dua-duanya Tribuners. Jadi seiring berkembangnya usaha, kita bisa punya karyawan, kita bahkan bisa menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih luas, jadi nilainya double. Kita sendiri bekerja di tempat yang lain gitu kan. Nah itu bukan hal yang nggak mungkin Tribuners. Nah ini sebelum kita closing, nggak kerasa ya obrolan 30 menit berjalan. Nah dari mungkin boleh dari Mbak Ririn dulu, apa nih pesan buat para Tribuners terutama bagi anak muda nih yang juga pengen usaha tapi belum berani untuk mencoba mengeksekusi, gimana? Baik, untuk teman-teman Tribuners. Tribuners ya. Iya, sebutan. Yuk segera kenal PMKM Prima Indonesia, karena di PMKM Prima Indonesia itu kita bisa mendapatkan, insya Allah bisa mendapatkan banyak hal ya, hal-hal yang positif. Dan untuk bisnis kami mempunyai sayap, yaitu Koperasi Koin Prima Sejahtera dan CV Elang Berkah Jaya, yang akan membawa teman-teman semua nantinya untuk bisa mengembangkan potensi. Itu saja. Oke. Closing statement dari Mbak Mei mungkin, silakan. Kalau untuk saya secara pribadi ya, pengalaman ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi sebagai wanita itu, jadilah wanita itu yang berkualitas, karena pada dasarnya kita punya potensi. Jangan orang melihat kita karena oh suaminya begini, ya begitu gitu kan, tapi dia akan terkenal atau disanjung orang itu karena memang dia punya kualitas. Dengan cara apa? Kita bisa melakukan banyak hal, salah satunya adalah berbisnis. Jadi di situ kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Jadi mari kita sama-sama masuk dalam PMKM ini, kita nanti akan ada pendampingan lebih lanjut. Oke, ya Tribuners, ini kalimat yang menarik dan teringat banget nih. Jadi wanita itu harus punya kemandirian ya, harus punya potensi yang menjadikan kita itu berkualitas. Ini asik banget, oke banget nih ya. Jadi bagi kalian para Tribuners, terutama perempuan yang menonton tayangan ini,
jadilah perempuan yang berkualitas dan juga punya potensi lebih, dan silahkan dikembangkan. Kalau emang punya skill nih untuk punya bisnis, eksekusi, jangan cuma ada di angan. Sekian obrolan kita, action yang paling penting pastinya, berani nekat itu pasti ya. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin bersama PMKM Prima Indonesia, khususnya DPD Lampung ini bermanfaat bagi Anda, dan sampai jumpa di tayangan selanjutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.